esensi kita, dan kita hanya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Pada kesempatan siang kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada banyak pertanyaan atau hal-hal yang ingin diskusikan ya terkait dengan pembahasan kita ataupun juga mata kuliah kita. Namun saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya, pada perkuliahan kita tidak terasa sudah di pertengahan Bapak Ibu. Baik itu kenapa di pertengahan? Karena kita mengawali di awal September ataupun juga di pertengahan September lalu, kemudian ini sekarang sudah memasuki pertengahan November, nanti pertengahan Desember itu sudah harus selesai seperti itu. Jadi saya menyebutkan pertengahan. Maka dari itu sebelumnya mohon maaf, mungkin sebelumnya ataupun kemarin ada pemadatan Bapak Ibu ya terkait dengan tugas ataupun juga terkait dengan beberapa hal yang mungkin harus Bapak Ibu kerjakan dan jadi sebelumnya nanti dapat menyesuaikan. Dan sebelumnya hari ini atau pekan ini Bapak Ibu tidak ada tugas seperti halnya kemarin ataupun juga yang terakhir kan kita ada di hari Jumat dan juga Sabtu ya. Seperti itu satu modul yang dipecah menjadi 5 bagian, baik itu dalam bidang istima ataupun juga menyimak atau listening. Kemudian juga ada bagian kedua adalah maharoh kalam, kemudian ada ataupun speaking, kemudian juga ada maharoh kitabah, kemudian kiroah, kemudian yang terakhir adalah tarkib lugawi. Sebenarnya satu modul ya Bapak Ibu ya, tapi alhamdulillah kita sudah Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 modul dan masih ada 3 modul lagi Bapak Ibu ya, jadi setengahnya lagi seperti itu. Tapi untuk pekan ini Bapak Ibu kita tidak ada tugas ataupun juga materi yang kita sampaikan di portal. Kenapa? Karena ini sudah pertengahan, kemudian kita menggunakan sinkronus seperti itu Bapak Ibu ya, jadi secara langsung. Itu poin yang ingin kami sampaikan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas ataupun juga sudah mengerjakan tugas. Mungkin Bapak Ibu saya paham mungkin mengalami kesulitan ataupun juga mengalami kendala, baik itu mungkin ada yang belum pesannya belum terbalas seperti itu Bapak Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ada yang WA tadi malam, tadi pagi atau kemarin ataupun yang lainnya belum sempat dibalas karena biasa tertumpuk ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf karena emang ini ya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya bagaimana menjadi seorang guru, banyak pesan baik itu dari orang tua, wali ataupun yang lainnya, apalagi kalau bagi kita sebagai pengajar atau dosen itu atau tutor itu nomor kita tersebar di semua mahasiswa. Kemudian satu semester seperti ini kita bisa saja ribuan, ratusan sampai hampir 1000 lebih yang mungkin japri atau WA dan seterusnya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun tertutup dan seterusnya. Tapi insya Allah kalaupun juga terlewat mungkin bisa kita balas atau kita ini, tapi dalam jangka waktu seperti itu Bapak. Khususnya biasanya di hari Jumat, Sabtu atau Ahad ya. Sabtu Ahad itu biasanya kita balas. Apalagi kalau terkait dengan izin. Kalau izin itu sudah banyak setiap harinya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang belum terbalas. Kemudian suaranya hilang. Oke, suaranya hilang ya. Oke, saya akan kembali. Nah, kayak bau Sebelumnya mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu sudah mengikuti setengah semester ya untuk mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. Kami paham Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan yang belum terbalas ataupun juga penjelasan yang kurang jelas ataupun juga terkait dengan tugas, kemudian terkait dengan portal, deadline ataupun juga isi dalam modul maupun yang lainnya. Jadi bahwa kami sampaikan Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya bahwa praktikum PJJ itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi di PJJ itu atau perkuliahan jarak jauh atau online itu emang kami sebagai tutor ataupun juga dalam hal ini yang mendampingi ataupun juga yang sebagai mengorganisasi terkait dengan proses pembelajaran. Dan perkuliahan
perkuliahan kita itu berbasis modul ya Bapak Ibu ya. Jadi ada modul yang mungkin Bapak Ibu sudah di grup juga sudah di-share ya modul-modulnya yang halamannya sampai 200 sekian. Itu sudah dipelajari satu semester. Tapi dipisah-pisah ya Bapak Ibu ya, modul untuk ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 4 modul, kemudian juga ada keahlian 1, kalian 2, kalian kemahiran 1 sampai kemahiran 5 itu berbeda-beda, atau kita menyebutnya KB seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa belajar sendiri, tapi mungkin karena modul tersebut Bapak Ibu dipelajari, dibaca sendiri, kemudian ada poin latihan di bagian D, kemudian juga ada poin yang lainnya ya, yang biasanya Bapak Ibu ada poin tugas terkait dengan di bagian F dan juga bagian G. Karena bagian E itu biasanya rangkuman seperti itu. Jadi PJJ ataupun proses perkuliahan online ya seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk mandiri secara belajar ataupun juga secara mandiri gitu. Oke, ini ada yang izin off cam, kondisi lagi kurang fit, tidak apa-apa, silahkan Bapak Ibu off cam tidak apa-apa, karena sesuai dengan kondisi masing-masing ya, mungkin karena terkait dengan sinyal, terkait dengan kondisi masing-masing, ataupun juga dimanapun Bapak Ibu berada, jadi mohon maaf, tidak apa-apa, tidak masalah seperti itu. Terima kasih yang sudah on cam juga, terima kasih dimanapun Bapak Ibu berada, baik mungkin di rumah, kemudian ataupun juga di tempat Bapak Ibu mengabdi ya, di sekolah atau di madrasah atau dimanapun Bapak Ibu berada, sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Kita lanjutkan kembali. Jadi PJJ seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu mengalami banyak kendala, tugas-tugas yang mohon maaf kurang dipahami, ataupun juga ada tugas yang di poin F itu biasanya adalah praktek, baik itu harus muhadasah, harus berdialog, kemudian harus diskusi, ataupun juga dengan berbagai tugas seperti itu. Namun saya lihat perkembangan dari tugas Bapak Ibu juga semakin baik ya, dan saya sangat senang sekali mungkin Bapak Ibu juga bisa belajar antar sesama ataupun juga teman yang lainnya dan seterusnya. Ya mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang, karena memang semua berproses ya Bapak Ibu ya, dan itulah online ataupun juga jarak jauh ya Bapak Ibu ya, dimanapun Bapak Ibu berada tetap bisa mengakses pendidikan ataupun juga belajar bersama seperti itu. Jadi bukan hanya di kampus kita ataupun juga di kampus lain pun juga sama Bapak Ibu ya, menggunakan modul seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas, kemudian ada yang mendapatkan nilai, ada pun juga yang belum dinilai Bapak Ibu ya. Karena kenapa Pak tidak langsung dinilai? Jadi ada alasannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah saya coba waktu itu di pertemuan pertama kedua, langsung Bapak Ibu mengumpulkan, langsung saya keluarkan nilai, kemudian juga jawaban pembahasannya. Tapi Bapak Ibu di saat sudah mengetahui hasilnya, mohon maaf, bingung, ingin memperbaiki, ingin remedi, jadi nggak fokus dengan tugas berikutnya. Padahal tugas Bapak Ibu masih banyak, sampai materinya masih banyak, tugasnya masih banyak seperti itu. Jadi itu mungkin ada beberapa yang belum dinilai seperti itu. Karena tadi fokus Bapak Ibu ataupun juga Bapak Ibu lebih fokus kepada remedial ataupun juga pada tugas yang sudah dinilai, tapi tidak mengerjakan atau ketinggalan dengan tugas berikutnya. Jadi mohon maaf ya kalau semuanya belum dinilai. Tapi mungkin demikian juga ketika sudah dinilai, kemudian Bapak Ibu juga ketika ingin remedial atau ingin memperbaiki pun juga kesulitan ya Bapak Ibu ya, karena di portal yang kita gunakan atau LMS itu yang pertama tidak ada form untuk tutor komen atau untuk tutor untuk memberikan catatan Bapak Ibu ya, dan juga Bapak Ibu tidak dapat memperbaiki ataupun juga tidak bisa mengirim ulang. Jadi memang dan kemudian apakah tutor tidak mau menerima hasil melalui Japri atau melalui link Google Drive dan lain sebagainya? Sebenarnya mau Bapak Ibu, tapi kami tidak bisa menguploadkan tugas Bapak Ibu ke LMS, dan juga penilaian itu berdasarkan LMS atau portal.
Jadi mohon maaf bahasanya adalah sayang atau eman-eman ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan, tapi ya tidak bisa kita masukkan ke LMS maupun juga kita perbaiki seperti itu, karena memang semua penilaian berdasarkan LMS ya Bapak Ibu ya, secara portal, walaupun mohon maaf portalnya mungkin dirasa belum sesuai ataupun juga belum mohon maaf sempurna ataupun yang lainnya ya, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, terkait dengan pembahasan terkait dengan bahasa Arab 2, kemudian mungkin Bapak Ibu juga mendapati, mohon maaf, beberapa modul yang kurang ataupun juga yang pertama acak-acakan atau layoutnya, kemudian juga ada bahasa yang mungkin tidak sesuai, atau baik itu kaidah, baik itu tugas, seperti mungkin gosala, kemudian mandi, istihama, atau yang lainnya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu. Jadi modul yang Bapak Ibu terima itu tuh baru beberapa tahun ini digunakan. Kalau tidak salah 2 tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak mohon maaf kurang kesesuaiannya seperti itu. Jadi mungkin ada link YouTube yang tidak dapat dibuka, kemudian membuka link YouTube audionya berupa audio mohon maaf robot atau Google gitu ya, kemudian dari Google Drive yang error ataupun juga tidak bisa dibuka karena linknya sudah mati dan seterusnya. Jadi memang banyak mengalami kendala seperti itu. Tapi kami juga dapat memahami Bapak Ibu menyesuaikan, terutama tugas yang poin F ya, yang Bapak Ibu diminta praktek. Pak, bagaimana kalau saya tidak bisa video call? Pak, bagaimana ketika kami mungkin ada di pondok yang sama? Pak, bagaimana ketika saya di tempat saya nggak ada teman? Nggak apa-apa Bapak Ibu, kami pasti memahami hal tersebut. Yang terpenting Bapak Ibu praktek seperti itu. Jadi tidak perlu ditanyakan, Pak, saya seperti ini bagaimana? Insya Allah kami menerima hal tersebut, kami memahami hal tersebut. Yang terpenting Bapak Ibu berkenan untuk praktek, baik itu secara langsung bersama temannya, ataupun secara sendiri, kalaupun tidak ada lawannya ataupun partnernya dan seterusnya. Jadi bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, tidak perlu diambil pusing, ataupun juga yang penting Bapak Ibu mengumpulkan sesuai standarnya tugasnya, kemudian pasti kami memberikan nilai. Jadi mungkin banyak catatan ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini pun sebenarnya kami juga ingin bisa saja dalam sinkronus ini ingin memberikan pembahasan Bapak Ibu. Jadi dari modul 1, 2, 3 akan kita bahas jawabannya apa, pelatihannya seperti apa, tapi saya rasa nanti akan menggunakan atau memanfaatkan waktu yang banyak. Kemudian juga mumpung ataupun juga Bapak Ibu secara langsung sinkronus ataupun secara langsung secara online ya hari ini, mungkin jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin disampaikan terkait dengan materi kita ataupun terkait dengan portal dan lain sebagainya. Tapi sebelum nanti sesi diskusi saya sampaikan, boleh ya hari ini boleh diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan di awal dulu Bapak Ibu bahwa kebijakan terkait dengan portal, kebijakan terkait dengan deadline, kebijakan terkait dengan modul ataupun yang lain sebagainya itu kami sudah menyesuaikan Bapak Ibu ya, maksudnya sudah sesuai dengan SOP, baik itu dari Kaprodi PJJ, kemudian juga penanggung jawab dari mata kuliah bahasa Arab ini. Jadi memang kita sudah koordinasi, jadi tidak, wah Pak Arjo tidak bisa memperpanjang ataupun juga tidak bisa ada lain sebagainya. Itu karena kami sudah konfirmasi Bapak Ibu ya, maksudnya kami sudah mendiskusikan. Dari Kaprodi pun juga menyampaikan agar kami memahami kegiatan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada yang pernah menyampaikan, saya sudah berkeluarga, saya sudah bekerja, saya dengan kegiatan di luar daerah, di luar rumah, kemudian saya berdakwah, saya kegiatannya full atau ada acara hajatan. Kami memahami hal tersebut Bapak Ibu ya. Tapi dari Kaprodi pun juga menyampaikan itu adalah konsekuensi dari Bapak Ibu yaitu sebagai mahasiswa. Jadi melatih Bapak Ibu untuk memahami tugas dan juga tanggung jawab dari Bapak Ibu seperti itu. Kecuali mungkin hal-hal yang seperti kita wajari bahwa
Bapak saya opnam gitu kan, berarti ya kita tidak bisa karena itu emang benar-benar sakit seperti itu. Tapi kalau saya rasa Bapak Ibu bisa memanage ataupun juga bisa mengelola waktu dengan sebaik mungkin ya. Deadline-nya sampai hari Kamis malam, ya berarti jangan mengirimnya eh, setengah 12 atau mengirimnya jam 12 kurang seperempat, nanti kan server ataupun juga masa uploadnya mungkin dan seterusnya nanti agak ada gangguan. Jadi Bapak Ibu dilatih untuk memanage ataupun juga mengorganisir terkait dengan tugas ini diselesaikan kapan, tugas ini diupload kapan, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu, selain saya sampaikan terkait dengan tugas ini, Bapak Ibu jangan fokus kepada nilai Bapak Ibu. Iya benar, kami memahami bahwa Pak nilai itu penting bagi kami. Pak nilai kami C, nilai kami E, ada kami dapat nilai D dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kami juga menekankan bahwa proses perkuliahan Bapak itu masih panjang. Ini baru tugas 1, tugas 2, nanti masih ada tugas itu sampai berapa? Sampai Desember nanti tugas itu masih berjalan terus Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 modul itu ya masing-masing ada tugasnya kurang lebih hampir dikatakanlah puluhan ya, puluhan tugas. Jadi jangan fokus kepada situ saja karena proses Bapak Ibu masih panjang, masih ada UTS, masih ada UAS dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu juga pasti menyanggah, Pak, mohon kami dipahami bahwa nilai itu penting bagi kami. Nanti kalau kami tidak dapat nilai seperti ini, nanti kami mungkin tidak diberi kesempatan lagi untuk kuliah dan seterusnya. Mohon bersabar Bapak Ibu, prosesnya masih panjang. Jadi perkuliahan itu masih baru terkait dengan tugas. Seperti itu ya. Jadi saya menekankan kami memahami kesibukan Bapak Ibu, memahami kegelisahan Bapak Ibu dan seterusnya. Tapi ya mohon mengikuti alurnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau seandainya saya langsung menilai seperti pertemuan pertama, pertemuan kedua, mungkin Bapak Ibu akan kaget, kenapa Pak nilai saya dapat C, kenapa nilai saya dapat D? Alasannya adalah karena jawaban Bapak Ibu salah atau tidak, ada yang salah atau ada yang tidak benar gitu. Kok bisa menilai seperti itu Pak? Kayak kami kan tahu mana yang jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Contohnya Bapak Ibu bisa membandingkan jawaban yang Bapak Ibu upload di LMS, kemudian jawaban yang sudah saya pernah share di grup waktu itu. Nomor 1 apa, sampai nomor 10 apa, kira-kira ada yang salah enggak begitu. Jadi memang sengaja ya di awal itu kami sampaikan, langsung kami nilai biar Bapak Ibu tahu, oh kesalahan kami di sini, oh berarti nanti diperbaiki. Tapi alhamdulillah saya melihat progres dari setiap pertemuan atau setiap pengerjaan tugas semakin baik ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dan yang mungkin saya juga memahami, Pak, kami belum pernah belajar bahasa Arab. Iya. Ada juga Bapak Ibu yang bahkan ahli dalam bahasa Arab. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, karena kan modul itu ada, kemudian Bapak Ibu bisa dibaca, dipelajari. Bagaimana kalau belum paham bisa ditanyakan, baik itu bersama teman sebaya ataupun juga tutor ataupun yang lainnya seperti itu. Bahkan ada kalau tidak salah menanyakan terkait dengan tugas ya Bapak Ibu ya, tugasnya atau latihannya, Pak ini pilihan ini yang tepat yang mana ya. Saya juga menjawab itu, bahkan kira-kira ini jawabannya apa Pak? A, B, atau C, atau D. Saya tanggapi itu Bapak Ibu. Saya kasih tahu jawabannya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang saya ingin menyampaikan di sini untuk Bapak Ibu tetap semangat, kemudian mengikuti alur proses yang ada, dan karena proses masih panjang, kemudian menjadi kita belajar bersama. Kenapa kita merasa belajar sendiri Pak? Iya, karena online Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan modul diterima, tugas, kemudian dikoreksi dan lain seterusnya. Jadi memang berbeda ketika Bapak Ibu di kelas ngajar di kelas, nanti pekan depan tugasnya dikumpulin, kemudian saya memberikan catatan atau saya koreksi, saya kembalikan, karena kan di LMS kita tidak ada form atau tidak ada bagian untuk
mengembalikan tugas ya Bapak Ibu ya, atau memberikan catatan atau memberikan komentar, kan tidak ada seperti itu. Jadi mohon maaf ya, mungkin kedepannya akan lebih baik seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya rasa juga Bapak Ibu juga ingin ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan langsung. Mohon maaf saya tidak menyampaikan jawabannya sekarang atau hasil diskusi kita modulnya seperti apa, nanti bisa kita share ya. Tapi monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau hal yang diskusikan atau yang ditanyakan, silahkan bisa raise hand atau mengangkat tangannya untuk ada yang kurang jelas mungkin, ada yang masih dibingungkan dan seterusnya. Silahkan. Saya beri kesempatan nih. Jadi mohon maaf, mungkin ini kok sinkronus jadi diskusi. Ya mungkin Bapak Ibu kalau asinkronus kan mungkin hanya di grup ya, atau ada yang japri seperti itu. Kalau mau menyampaikan boleh. Silahkan, mungkin ada dari 38 ini. Tafadhol, hal indakum soal. Lah, tidak ada soal, atau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya yang ini nih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada kendala yang dihadapi? Kayaknya banyak kendalanya. Ada? Atau ada yang ditanyakan? Atau kita bahas materinya di sini? Modul 1, 2, 3. Silahkan. Sebelumnya saya kira itu Bapak Ibu mendapatkan modul mohon maaf, hardcover ya. Jadi ternyata juga tidak ya, hanya berbentuk file ataupun di flip ya, atau yang bisa di e-book seperti itu. Saya kira Bapak Ibu punya mendapatkan modul, karena kalau di mohon maaf, di kampus lain pun juga ada modulnya. Maksudnya dalam hardcover ya, atau cetak ya, hard file, hardcover. Silahkan, ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Atau mau nanya terkait dengan tugas, terkait dengan jawaban. Kenapa? Atau aman-aman semua ini? Tidak ada kendala, tidak ada pertanyaan? Kalau aman, alhamdulillah. Sebentar. Sepertinya kelas A9 emang aman ya Bapak Ibu ya. Karena setiap kelasan berbeda-beda seperti itu. Insya Allah aman berarti. Aman, baik. Terima kasih Bapak. Yang lainnya Bapak Ibu silahkan, monggo. Kemudian izin Pak untuk pembuatan video jika bersama teman yang lain, boleh kan Pak? Jika harus tidak harus teman sekelas, boleh. Tadi tadi mohon maaf, Ibu Lina Herlina, boleh, silahkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terkait dengan video itu kan berbeda-beda ya. Ada yang harus bersama teman, harus video call, harus teman sekelas, dan seterusnya. Saya menyampaikan, mungkin baik itu ada yang sudah japri atau mungkin sudah saya jawab, bahwa boleh diperkenankan. Ada yang mohon maaf sebelumnya, Pak, handphone saya tidak bisa untuk video call. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu praktek saja. Kemudian ada yang bertanya, Bapak, teman kami ada di pondok atau sepondok gitu, boleh nggak saya langsung bersama teman? Boleh. Kalau Bapak Ibu juga ingin teman sekelas, ada, boleh. Ataupun juga mohon maaf, jika teman setempat Bapak Ibu mengabdi di sekolah atau di madrasah, berkenan juga
nggak apa-apa, boleh. Kalaupun benar-benar tidak ada, atau suaminya mau diajak, kalau PD juga nggak apa-apa. Istrinya kalau mau berkenan juga nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa ya. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, ataupun juga tidak memungkinkan, Bapak tugasnya seperti ini, harus video call, tapi saya sendiri boleh tidak? Boleh, asalkan itu sesuai konteksnya. Konteksnya apa? Contohnya ta'aruf, perkenalan. Contohnya dalam hal eh kemarin tentang ini ya, tentang tempat tinggal atau asakan atau terkait dengan apapun sesuai dengan konteksnya sama, itu boleh. Silahkan Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak memberi batasan terkait dengan itu. Kami memahami Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu berada di mana, kemudian pekerjaan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak hanya di satu daerah yang sama ya, dengan kesibukan Bapak Ibu, silahkan. Yang terpenting adalah Bapak Ibu memahami tugas tersebut dan mengerjakan. Ketika saya melihat tugas Bapak Ibu, kemudian saya lihat pun juga berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang luar biasa, ada yang masih mencoba, dan itu tidak ada salahnya. Baik itu mungkin masih membaca dan seterusnya. Yang penting Bapak Ibu sudah berkenan dan sudah niatkan untuk belajar. Ya, kesalahan dan seterusnya itu pasti ada Bapak Ibu ya, dan saya juga tidak langsung menyebutkan Ibu salah, ulangi, Bapak tidak benar seperti ini, harus ulangi. Saya tidak seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berusaha, saya juga paham Bapak Ibu pasti sudah mengusahakan itu, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, untuk tugas audio atau video itu kan butuh effort lebih. Berapa persentase penilaian dibanding poin lain, Pak? Betul, effortnya sangat sangat uh, dibentuk ya, ataupun juga dibutuhkan effortnya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau anak-anak muda yang menanggapi ini, nanti saya disinggung, yang paling CC yang paling effort gitu. Biasanya anak-anak muda tuh gitu. Karena saya juga ngajar di ini juga hari ini di PAI ya. Jadi emang kadang-kadang seperti itu. Effort emang usaha membutuh. Presentase penilaiannya apa? Baik Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sudah melihat penilaian yang tidak hanya pertemuan pertama, kedua, ketiga, itu sudah ada penilaian. Mbak, nilai saya ada 90, nilai saya ada 95, nilai saya ada 9 sekian. Itu dinilai dari apa saja? Itu ada beberapa bagian ya Bapak Ibu ya. Saya sudah melihat video Bapak Ibu, walaupun ya ada yang mohon maaf bisa terbuka atau tidak, tapi saya juga menggunakan opsi, baik itu dengan banyak, saya juga butuh software banyak untuk membuka video, kemudian juga mendownloadnya dan seterusnya, juga saya juga membutuhkan usaha ya, tapi itu adalah usaha, itu adalah upaya kita sama-sama untuk itu. Kemudian presentasi penilaiannya ada Bapak Ibu ya. Jadi yang saya sampaikan di poin pertama dan kedua itu, atau di satu kedua itu adalah dilihat dari tugas yang bukan masuk presentase di bagian F, hanya di bagian G. Sepertinya saya sudah pernah menekankan itu. Kemudian bagian F akan dinilai kapan, Pak, seperti itu. Sudah mulai kita terapkan Bapak Ibu ya, itu di pertemuan berikut-berikutnya. Tapi saya sampaikan juga belum semuanya saya nilai, tapi agar Bapak Ibu juga tahu presentasenya adalah dilihat dari kalaupun yang poin G itu tuh ada rumusnya Bapak Ibu ya. Ini saya beritahu rumusnya. Jadi penilaiannya itu benernya berapa, kemudian nanti bisa dikalikan, kemudian dibagi, itulah hasilnya. Kemudian persentase dari itu dalam poin G ya. F itu adalah bagian daripada prakteknya itu untuk menambahkan poin yang dari G tadi. Kemudian nanti ada yang bertanya, Pak, kenapa kemarin Bapak di pertemuan ketiga menyampaikan terkait dengan poin D? Poin D itu bisa sebagai tambahan, Bapak Ibu. Jadi di situ walaupun tugas itu hanya dua bagian ya, yaitu bagian F dan bagian G, karena bagian E adalah rangkuman, bagian D itu biasanya latihan. Nah, bagian latihan itu bisa untuk selain Bapak Ibu untuk praktek latihan, tapi juga bisa untuk menambah, baik itu jika ada ini ya poin yang kurang seperti itu, dan juga pastinya untuk yaitu untuk menambah dan juga untuk latihan bersama ya.
Itu. Jadi presentasenya itu adalah dilihat ataupun juga dibagi, kemudian di ada nanti apa namanya, maaf tidak saya tampilkan ya, tapi ada apa namanya, bukan hanya tabel tapi juga ada form penilaiannya seperti itu. Ada form penilaiannya. Jadi tidak saya tampilkan presentasenya dan seterusnya, tapi adalah poin-poin itu didapat dari baik itu hasil latihan, kemudian dikali, dibagi, dan akhirnya mendapat rumus tersebut. Saya rasa tidak asing untuk di pendidikan ya. Kemudian izin bertanya Pak, kalau poin D sama F biasanya disuruh membuat video dengan isi percakapan yang sama, itu kedua hanya mengumpulkan satu video, boleh tidak Pak? Itu kedua, kalau hanya mengumpulkan satu video. Baik, ini terkait dengan Mbak Sela ya. Ini satu video itu satu teman atau dua orang yang diajak. Contohnya Mbak Sela sama Ibu Sopi atau Ibu Zayi contohnya ya. Itu apakah yang dimaksud seperti itu? Kalau yang dimaksud seperti itu bisa linknya dikumpulkan ya, bareng dikumpulkan keduanya. Bu Sopi juga mengirimkan linknya tersebut, Bu Zainatul juga mengirimkan link tersebut. Ini contoh. Begitu. Kalau mungkin dimaksud dengan yang pertanyaan tadi ya, Mbak Sheila. Kalau bisa linknya dikirim ya, Bapak Ibu ya. Izin bertanya Pak mengenai jawaban yang F yang dibuat video agar tidak dikopres berkali-kali. Cara mengirim video simple gimana ya Pak? Jadi Bapak Ibu, kami tidak memberi batasan dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Pak itu kan bisa saja Bapak Ibu bisa mengirim dalam bentuk RAR atau zip. Atau Bapak Ibu juga teman-teman yang lain pun juga sama, mengumpulkan PDF. PDF-nya diberi link Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengupload dulu ke Google Drive, kemudian ataupun juga ke YouTube Bapak Ibu, karena kami membebaskan ya, tidak harus Google Drive, tidak harus YouTube, diupload, kemudian Bapak Ibu mengcopy link tersebut. Nah, saya sudah banyak menemukan Bapak Ibu mengerjakan tugas seperti itu, sehingga ketika saya klik saya bisa melihat, bisa menilai. Asal bahkan ada Bapak Ibu yang mengunci Google Drive-nya waktu itu, saya harus meminta izin akses ya. Meminta akses pun saya juga meminta izin, saya klik akses, minta izin, kemudian baru diakses dibuka. Jadi saya juga bisa melihat. Itu juga ada. Itu secara mudahnya seperti Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah terlanjur dengan menggunakan zip dan juga RAR juga tidak apa-apa, kalaupun juga sudah bisa dikompres atau bisa di upload. Tapi kalau secara sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Walaupun yang butuh usaha pun juga sama-sama ya Bapak Ibu, juga butuh usaha, saya juga butuh usaha untuk mengakses hal tersebut. Tapi semoga itu bisa lebih mudah. Pak, mengenai jawaban yang F yang dibuat video, oke, sudah ya. Ini balasannya. Afwan ya Ustadz, tugasnya apa bisa didiskon untuk tidak banyak? Atau pakai YouTube atau Drive Pak? Oke, terima kasih Pak Rifki yang sudah menanggapi. Pak Setiawan, mohon maaf Pak Setiawan, sebenarnya kalau dari sebenarnya saya ingin mendiskon tugasnya atau mungkin tidak memberikan banyak tugas. Kemudian kedua, sebenarnya Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu itu tidak banyak. Satu minggu dua, satu minggu 3 keahlian. Pak, tapi kenapa kita mendapatkan banyak satu pekan itu sampai 5 tugas? Karena pemadatan. Kenapa Pak dipadatkan? Karena kita dulu mulainya, mohon maaf, telat, tapi harus berakhirnya tetap sama karir akademiknya, tidak bisa digeser. Jadi seharusnya Bapak Ibu, perkuliahan semester ini di PTKIN, tidak hanya di Cirebon ya, di kampus lain pun, itu dimulai di akhir Agustus, berakhir di akhir Desember. Pertengahan Desember itu sudah UAS. Seharusnya. Kemudian nanti ada pertanyaan, Pak, kita kemarin baru mulainya kan September. Iya, makanya itu diminta untuk mengejar atau memadatkan Bapak Ibu ya. Kemudian tapi tetap awal Desember atau pertengahan Desember itu sudah harus berakhir. Jadi kan otomatis beban Bapak Ibu banyak ya, tapi gimana akademiknya tidak bisa merubah
kalendernya. Kemudian yang kedua, Pak Kak, kenapa tugasnya nggak ada di diskon? Karena yang bikin modul bukan saya Bapak Ibu, modulnya itu tuh dari prodi ditunjuk PJ atau penanggung jawab mata kuliah ini dan semua mata kuliah bahasa Arab atau keterampilan bahasa Arab 1 ini semuanya mendapat modul yang sama. Modulnya nggak beda-beda. Jadi modulnya sama Bapak Ibu, tugasnya sama. Tutornya yang berbeda seperti itu. Begitu Bapak. Mohon maaf ya Bapak, saya tidak bisa mendiskon, tapi saya sudah berusaha untuk tadi ya memahami Bapak Ibu. Nggak apa-apa, tidak apa-apa Pak. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau tugasnya kelihatan banyak ya. Izin Pak, kalau seandainya saya telat mengerjakan tugas di portal itu bagaimana mengatasinya Pak? Baik, sudah sebenarnya Bapak Ibu, sebelumnya di pertemuan pertama kedua itu batasnya biasanya adalah sama prodi diminta 3 hari. Bapak Ibu mengerjakan tugas itu. Makanya di awal itu kita memberikan waktu 3 hari. Tapi kami juga memahami Bapak Ibu bahwa tugas Bapak Ibu banyak. Satu semester bisa mengambil 6-7 mata kuliah. Tugasnya juga banyak, pekerjaan Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, dan seterusnya. Jadi kita memberikan batas 1 pekan. Dan 1 pekan itu termasuk sudah lama Bapak Ibu, kenapa? Karena perkuliahan kita hanya beberapa bulan. Kalau kita perpanjang lagi, nanti Bapak Ibu akan tertinggal dengan tugas berikutnya. Kemudian Bapak Ibu akan ketinggalan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bagaimana Bapak Ibu bisa memanage atau menyusun manajemennya. Contohnya siang-siang atau malam-malam, ya Bapak Ibu mohon maaf harus mengerjakan, harus ada resiko dan seterusnya seperti itu. Begitu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalaupun tertinggal, saya selalu menyampaikan silahkan. Kami juga, kalaupun saya sebenarnya saya sendiri mau menerima Bapak Ibu, menerima dari tugas Bapak Ibu, baik itu Japri, baik itu Google Drive, tapi tidak bisa dinilai di LMS. Atau tidak bisa kami terdata ataupun terdeteksi di sana. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya terkait dengan tugas tersebut. Kemudian dari pertanyaan yang lainnya, modul terkadang ada kalimat yang rancu, apakah itu terkendala modulnya apa seperti apapun penjelasannya. Baik, benar Bapak Ibu, seperti kita sampaikan bahwa ini bukan hanya terjadi pada Bapak Ibu, tapi angkatan sebelumnya juga, dan bahwa banyak kekurangan masih banyak kekurangan dalam PJJ kita. Baik itu terkait dengan portal, baik itu terkait dengan modul, ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ya tadi, modul-modul yang Bapak Ibu pakai, atau kita pakai ini baru dipakai beberapa semester ini, atau ini adalah tahun kedua. Kemudian kami juga menyadari masih banyak yang berantakan, masih banyak yang layoutnya tidak tepat, ada kosakata yang mungkin kurang tepat, ada kaidah yang mungkin tidak sesuai dan seterusnya. Jadi emang banyak Bapak Ibu ya dari modulnya itu sendiri. Tapi kita juga sebagai tutor tidak memiliki kuasa untuk mengganti modul Bapak Ibu ya, tuh udah tidak usah menggunakan modul itu, saya menggunakan modul saya gitu. Tidak bisa seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maklum, seperti mungkin ada pertanyaan pekan lalu terkait dengan modul ketiga, bagian ke modul kedua atau bagian ketiga. Pokoknya ada beberapa kosakata yang kurang tepat seperti saya sampaikan tadi ya, gusala, kemudian yang lainnya tadi. Begitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kami juga memahami hal tersebut. Tapi kami juga beberapa sudah memberikan masukan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Taijul Mubin. Boten tidak panas Bapak. Lagi di luar ruangan. Iya. Ataupun Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Sudah Bapak Ibu ya, itu tadi pembahasan kita hari ini. Ada lagi silahkan. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan atau tidak dapat diskon dan seterusnya, jadi mohon maaf. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin hal yang lainnya silahkan.
Oke, ada pertanyaan lagi. Saya akan sampaikan. Pak, untuk UTS apa dari tugas di portal atau bagaimana? Jadi gimana Pak? Sorry. Oke, saya satu-satu ya. Jika saya Mbak Sela dulu. Jadi gimana Pak? Pertanyaan saya tadi Pak, kalau tugasnya buat videonya dengan perintah yang sama, dibuat satu saja boleh tidak Pak? Boleh, silahkan. Jika dibikin satu saja boleh. Karena sebenarnya sama-sama sebenarnya mengasah dua keterampilan ya Pak Ibu ya. Yang pertama adalah kalam ataupun juga istimak sebenarnya Bapak Ibu. Tapi lebih ke kalam, baik itu dalam audio ketika Bapak Ibu rekam itu adalah kalam, ahlan wa sahlan dan seterusnya. Kemudian kalau yang kedua video pun juga Bapak Ibu baik itu mengasah keterampilan-keterampilan tadi baik itu dalam bentuk kalam atau speaking ataupun juga dalam bentuk yang lainnya. Boleh silahkan. Selama ini kan saya juga tidak menolak ya ataupun juga tidak mengembalikan ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Pak untuk UTS dari tugas di portal atau bagaimana? Iya Bapak Ibu sementara pekan ini kita Bapak Ibu tidak ada tugas seperti kemarin, tapi Bapak Ibu akan berjuang lagi pekan depan. Maksudnya kenapa tidak ada tugas lagi Pak? Karena hari ini adalah kita sinkronus atau kita usahakan untuk tidak double ya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan UTS, kita masih mengkomunikasikan Bapak Ibu ya, baik itu kalau dalam LOM ataupun yang sudah kita share kemarin, UTS itu masuk dalam 12 pertemuan itu ya. Tapi terkait dengan tugas yang harus dikerjakan nanti kita share ya. Sebenarnya saya sudah ada soal Bapak Ibu ya, tapi belum kita tentukan terkait dengan UTS-nya. Ditunggu saja terkait dengan sementara Bapak Ibu ke tugas yang ada ya atau yang masih berjalan. Berikutnya, ada pertanyaan lagi? UTS-nya jangan susah-susah. Tidak, teman-teman. Tidak, boten-boten Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin menganggap susah ya, ya mungkin Bapak Ibu merasa susah, ada juga mungkin yang merasa mudah karena materi yang di perkuliahan itu sama dengan materi di MTS. Bapak Ibu yang mengajar di MTS sama di EMAN mungkin ini materi peserta anak siswaku ini gitu mungkin gitu. Ta'aruf, tentang sakan, tentang lain sebagainya. Gitu. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin ada buku LKS itu sudah ya isinya hampir sama Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak menggunakan buku asing atau seperti Bainaya Daik ataupun buku-buku yang lainnya, tapi memang menggunakan modul yang disusun sendiri oleh PJ ataupun juga berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan Bahasa YIN Cirebon. Gitu. Nanti ditunggu info terkait dengan UTS ditunggu ya. Tapi Bapak Ibu kalau tidak ada pun Bapak Ibu silakan fokus kepada tugas yang ada. Begitu. Ini pada senyum-senyum, silent, pada ada nggak ada gitu kayak nggak ada beban sepertinya ya Bapak Ibu ya. Atau tugas di mata kuliah lain lebih banyak. Sepertinya sama ya. Beda-beda saja seperti itu. Ada yang mungkin dalam bentuk lain ataupun juga bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan atau diskusikan bisa dilanjutkan kembali. Jangan ataupun juga sebentar saya akan mendokumentasikan terlebih dahulu untuk sinkronus ya pada siang kali ini.
kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya ya, bersabar mengikuti proses yang ada dan juga semoga atau mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Pastinya kami juga hanya dapat baik itu memfasilitasi maupun juga membantu Bapak Ibu. Silahkan dapat mengoptimalkan di beberapa pekan ini ya Bapak Ibu ya, karena kita sampaikan kembali perkuliahan kita tinggal mungkin maksimal 3 pekan ataupun juga 4 pekan atau 1 bulan ke depan Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu panjang ataupun juga tidak lama lagi seperti itu. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu dan nanti mungkin Januari libur ataupun juga sudah berikutnya memasuki semester baru ya seperti itu. Karena kalau di bawah Kemenak itu liburnya tidak terlalu lama Bapak Ibu. Biasanya hanya hitungan minggu atau bulan, sebulan atau 2 bulan itu mulai lagi perkuliahan dan seterusnya. Karena yang paling lama itu biasanya peralihan tahun ajaran baik itu semester seperti kemarin yaitu di semester genap ke ganjil itu yang agak lama ya, karena nanti ada sosialisasi BAK ataupun juga seperti Bapak Ibu seleksi beasiswa dan seterusnya. Itu proses yang lama biasanya, tapi kalau jeda ini tidak terlalu lama. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan juga yang dirasa kurang cukup. Saya juga tidak akan terlalu lama dalam video conference ataupun juga Zoom kali ini terkait dengan presensi. Mungkin Pak, absen saya bagaimana? Presensinya aman Bapak Ibu ya. Saya juga sudah kita bisa melihat kehadiran Bapak Ibu baik itu dari tugas, baik itu dari Zoom. Ini juga kami juga mengetahui siapa saja yang bergabung, siapa yang tidak bergabung, dan seterusnya juga kami tahu. Jadi mohon tenang ya dan sabar. Terima kasih, tetap semangat, selamat beraktivitas. Nahtatim dari Sana Al-Yaum, syukron ala idhamikum. Ma'anajah ilaliko, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mancing. Pak Puji, Pak, sepil Pak. Lupa Pak kalau dapat ikan antar sini Pak. Rasa Zoom iki mau lho.